Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi khita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladzina kafaru ay yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita kembali meningkatkan rasa syukur serta iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita pertolongan, yang memberikan kita kenikmatan serta rahman dan rahimnya, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat kembali menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Syekh Hamzah Al-Fansuri, Desa Rundeng, Kecamatan Rundeng. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah dalam menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'assalam tidak bosan pula kita sanjung tinggikan keharibaan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan dakwah baginda Rasulullah 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun dakwah dan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menghantarkan umat manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepadanya selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun kepemimpinan Rasulullah. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh ilmuwan barat yang bernama Michael Hurt, dalam bukunya 100 pemimpin berpengaruh di dunia, menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin terbaik sepanjang masa dengan modal 4 sifat yang wajib Rasulullah miliki dan wajib kita mengikutinya. Yang pertama, siddiq, jujur, amanah, dapat dipercayai, tabligh, menyampaikan, fatanah, cerdas atau bijaksana.
Maka wajar dan pantas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dari segala sisi, baik dari ucapan, dari tingkah laku dan perbuatan, pergaulan, dan juga kebijaksanaan dan juga komitmen baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat yang baik, yang sangat mencintai dan mengidolakan baginda Nabi, tentu hari demi hari sifat kejujuran harus dapat kita tanamkan dalam kehidupan. Sifat amanah, sifat sampai menyampaikan qulil haqqu walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Dan juga harus kita fatanah, cerdas dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi juga pendukung keberhasilan perjuangan dan kepemimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Itu didukung dengan kabinet-kabinet yang tersusun rapi dan memiliki kapasitas, kapabilitas dan kualitas. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kalau kita berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, dijuluki dengan As-Siddiq karena memang sangat-sangat jujur dan sangat-sangat dermawan. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur. Dengan piawai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, semua tentram, aman, nyaman. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, seorang pemimpin dan panglima perang. Ketika sebelum hijrah masuk ke dalam agama Islam, juga pemimpin perang bagi kaum kafir Quraisy, dan tidak pernah terkalahkan setiap apa yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dan begitu setelah mendapatkan hidayah dari Allah, memeluk agama Islam juga sebagai pemimpin perang bagi umat Islam dan tidak pernah dapat terkalahkan. Seorang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Suatu ketika ada rakyat yang mengadu kepada Umar bin Khattab. Dia mencari istana kepresidenan atau istana kekhalifahan Umar bin Khattab. Lalu ternyata Umar bin Khattab tidak tinggal di istana, tidak tinggal di rumah yang mewah dan megah, melainkan di bawah pelepah kurma atau di bawah pohon kurma. Masyarakat yang mengadu, mana rumah pemimpin kami, mana rumah khalifah kami, ternyata yang ditanya adalah Umar bin Khattab. Inilah aku pemimpin kalian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dengan terheran-herannya masyarakatnya tadi, ini pemimpin kami, kenapa tinggal di bawah pohon kurma? Kenapa dindingnya terbuat dari pelepah kurma? Kenapa atapnya terbuat dari daun kurma? Itu berarti menunjukkan Umar bin Khattab menunjukkan kepemimpinan itu adalah sederhana. Seorang pemimpin harus hidup sederhana. Lalu apa keluhan kenapa engkau datang dari Mesir untuk menjumpaiku wahai rakyatku? Lalu rakyatnya pun mengadu. Gubernur kami, perasaan saya kurang adil. Mohon kiranya beri teguran atau surat teguran. Lalu Umar bin Khattab mengambil pedang dan digoreskan dengan garis lurus. Lalu diberikan kepada rakyatnya untuk disampaikan kepada gubernur. Sesampai menjumpai gubernur, ini kiriman dari pemimpin kita, khalifah kita Umar bin Khattab. Pedang, tapi di garis lurus. Itu artinya harus lurus. Ma'asyiral muslimin,
Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Utsman bin Affan yang sangat dermawan, yang sangat kaya, tapi sangat pengasih, tidak sombong, tidak serakah, tidak kikir, tidak bakhil. Semua harta kekayaan daripada Utsman bin Affan dikorbankan untuk membangun dan memperjuangkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali bin Abi Thalib juga sedemikian. Maka 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sukses juga menghantarkan dan menyambung dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini diteruskan oleh kita, oleh umat akhir zaman, mampukah kita bersifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dilalaikan oleh kesibukan dunia sehingga menutup mata hati kita. Padahal penglihatan kita sangat terang. Padahal pendengaran kita sangat jelas. Langkah kaki kita sebenarnya masih sangat cepat dan tegap. Tubuh kita padahal masih kekar dan kuat. Namun dikarenakan sebahagian daripada umat akhir zaman, mata hatinya terkadang sudah tertutup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina kanat a'yunuhum fi khita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a." Orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, tidak mampu untuk mengingat dan berzikir serta beribadah kepadaku. La yastati'una sam'a, dan mereka juga tidak mampu mendengar perkara-perkara yang baik tentang agama. Apa kata Allah? Apa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apabila sedemikian, dia termasuk orang yang kafir, yang menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong mereka. Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal orang-orang yang minta tolong selain minta tolong kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kita, sesusah apapun kita, maka tetap libatkan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah fokus untuk meminta pertolongan dan bantuan dari Allah. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, maka insya Allah tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta tolonglah kepadaku, pasti kuperkenankan. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah atas segala nikmat yang telah kuberikan, jangan menjadi hamba yang kufur. Namun apabila kita tidak minta tolong kepada Allah, terkadang memang permintaan permohonan kita itu tercover atau terjawab atau terkabulkan, maka kita merasa senang dan bahagia. Namun tatkala permohonan, permintaan, proposal kita itu tidak tercover, tidak terrealisasi, kadang itulah kita menjadi bermusuhan, menjadi kecewa dan merasa sakit hati. Maka hindarkan sakit hati, hindarkan permusuhan, hindarkan kekecewaan, supaya tidak sakit hati, supaya tidak kecewa, supaya tidak ada timbul permusuhan. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sederhana ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah mengetuk pintu langit, maka Allah menggerakkan penduduk yang di bumi untuk menolong kita. Kalau kita belum mengetuk pintu langit untuk berdoa kepada Allah, jangan harap Allah bukakan penduduk dunia ini untuk menolong kita. Insya Allah, mudah-mudahan
Dengan khutbah Jumat ini kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya sehingga kita hidup dalam beramal, mati dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.